Ibu jari ini, jempol, ini digambarkan gajah. Kalau kata orang dulu ini gajah nih. Kemudian ini telunjuk digambarkan oleh orang tua dulu, ini adalah orang atau manusia. Nah kemudian kelingking digambarkan oleh orang dulu adalah semut. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mr. Akang di Komedi Lucu. Kali ini kita akan mempelajari tentang sisi kehidupan di sekitar kita dan ada pada diri kita sendiri. Semua itu adalah sebuah ilmiah yang terkadang bisa kita temukan dari kehidupan kita. Dan ilmiah adalah sebuah pengetahuan dan penelitian yang harus kita lakukan agar kita semakin lama semakin cerdas, semakin bisa mengembangkan pemikiran-pemikiran kita untuk menyesuaikan hidup. Apalagi zaman sekarang adalah zaman era globalisasi, semua sudah serba teknologi, maka kita harus menyesuaikan diri kita, menyesuaikan pikiran kita agar kemampuan kita semakin meningkat dan agar kita tidak ketinggalan zaman serta tidak terbelakang. Kali ini Mr. Akang akan memadukan kehidupan sekarang dengan kehidupan masa lalu dalam edukasi keilmuan atau ilmiah. Saudaraku yang sangat berbahagia, padahal kita tahu bahwa dari zaman dahulu kita sudah diajarkan tentang kemajuan oleh orang tua kita atau oleh guru-guru kita terdahulu. Kalian ingat bahwa mereka menyampaikan ilmiah itu kepada kita bukan hanya melalui materi atau bukan hanya melalui pelajaran-pelajaran secara langsung disampaikan. Bahkan orang tua kita dulu dan guru-guru kita pada zaman dulu menyampaikan pengetahuan dan keilmuan ilmiahnya adalah dengan melalui edukasi. Salah satu contoh terkadang kita melupakannya, bahwa mereka menyampaikan kepada kita tentang kalimat seperti ini, hai, padahal ini adalah bukan hanya sekedar dua, tapi ini bermakna peace, artinya damailah. Dan di dalam dua ini bermakna pesan dari Rasulullah bahwa kita bersamanya dengan anak yatim yang kita urus nanti di dalam surga, kita bersama Rasulullah akan seperti ini. Nah, jadi kalimat seperti itu pun sedikit. Ketika kita berhitung, maka itu menjadi dua. Tetapi maknanya adalah di sana ada orang yang mengurus anak yatim, ada Rasulullah, ada kita bersama orang lain itu harus berdamai. Nah, itu artinya edukasi dari jari tangan kita itu sangat penting menunjukkan dari kalimat dua ini. Dan satu hal lagi, ketika guru bilang hai 5, maka kita berhitung dengan angka 5. Maka 5 jari ini ketika diacungkan seperti ini, itu kalimatnya stop. Nah, artinya jangan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh orang tua, yang dilarang oleh undang-undang, yang dilarang oleh pemerintah, yang dilarang oleh diri kita sendiri. Nah, paling tidak ada 5 stop. Jadi maksudnya adalah ketika kita berhitung saja 5, itu hanya perhitungan, tetapi dari makna itu ada 5 hal yang terpenting. Nah, itu sebuah edukasi. Dan ada hal lagi yang lainnya. Dulu kita sering diajarkan oleh orang tua kita bagaimana kita bisa beredukasi dengan jari tangan kita. Ternyata yang kita pikirkan itu hanya adalah permainan, tapi itu mengandung ilmiah yang cukup luar biasa. Salah satu contoh, kita dulu diajarkan mengadu jari, ya, atau bahasanya ini jempol, ibu jari dengan telunjuk dan dengan kelingking. Pada saat waktu kita kecil dulu dimulailah diajarkan hal-hal seperti itu. Padahal ternyata itu mengandung ilmiah yang sangat cukup luar biasa. Ini jempol, ya, ini telunjuk, ini kelingking. Nah, ketika kita beradu, ya kan, untuk mengalahkan dan memenangkan sesuatu itu dengan mengadukan jari atau bahasa kerennya sweet. Ya, kita itu kan hanya tahu bahwa itu adalah sebuah permainan. Ternyata kalau ditelaah itu adalah sebuah edukasi ilmiah yang cukup tinggi. Salah satunya adalah ketika kenapa ini beradu dengan telunjuk, maka yang menang adalah ibu jari. Ya, ini ibu jari beradu dengan telunjuk, yang menang adalah ibu jari. Ketika ibu jari beradu dengan kelingking, maka yang menang kelingking. Ini kecil, ini gede, kok bisa kalah? Kemudian apabila ini jari tengah atau jari telunjuk beradu dengan kelingking, maka yang menang adalah jari tengah. Nah, kita hanya tahu bahwa itu adalah sebuah permainan, tetapi di balik itu semua ternyata ada edukasi pelajaran yang sangat tinggi.
Ternyata orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu menyampaikan ilmiah dan pengetahuan itu melalui permainan. Ini sangat luar biasa. Jadi sebuah pelajaran yang menyenangkan bagi kita semua dan kita akhirnya bisa menangkap itu semua. Padahal di dalam sweet tadi atau makna daripada kemenangan kekalahan tadi itu ada maknanya. Nah, maknanya adalah si tangan kiri dan si tangan kanan itu pasti ada perbedaan pendapat dan itu harus dimusyawarahkan. Kalah dan menang tetap ada pada satu badan, ya. Ada si tangan kiri, ada si tangan kanan. Ketika bersuit itu ya sudahlah, orang lain memiliki jempol, orang lain memiliki telunjuk, orang lain memiliki kelingking. Ketika beradu suit itu akan terjadi kalah menang. Tetapi itu adalah hanya sebuah permainan. Memang di dalam dunia ini harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Karena kalau semuanya menang tidak ada yang kalah, tidak ada pelajaran. Demikian pun kalau ada semuanya kalah tidak ada yang menang, maka pun tidak akan ada sebuah ilmiah dan penelitian buat kita semua. Itu adalah satu fenomena dan hak daripada kehidupan yang harus kita jalani. Dan kita harus menyadari ketika kita kalah jangan kecewa. Dan itu jadi cambuk untuk menempuh masa depan selanjutnya. Dan kini kita terangkan, orang tua kita dulu mengajarkan kita sweet atau mengajarkan kita beradu ibu jari itu untuk sebuah permainan. Ternyata itu di dalamnya mengandung ilmiah, adalah sebuah edukasi yang cukup tinggi. Contohnya adalah ibu jari ini, jempol ini digambarkan gajah. Kalau kata orang dulu ini gajah nih. Kemudian ini telunjuk digambarkan oleh orang tua dulu, ini adalah orang atau manusia. Nah kemudian kelingking digambarkan oleh orang dulu adalah semut. Nah, jadi bahasanya kalau si ibu jari atau jempol ketemu dengan telunjuk, bagaikan gajah ketemu dengan orang. Oh, gede benar ya. Ya, orang bisa keluluh sama gajah mati. Kalah jadinya orang sama gajah ya kan. Gajah kalau udah ngamuk gitu, aduh, mantap benar gajah mah ada. Hebat benar ya, bisa kalah manusia oleh besarnya gajah gitu kan, harus dilawan keroyokan. Nah ini angka 1 dengan 1 itu bisa kalah manusia oleh gajah. Kemudian gajah ketika melawan ini semut, nah ketemu kan nih ibu jari sama kelingking bagaikan gajah ketemu semut, kok bisa kalah ini gajah? Ya tentu saja bisa, karena di sini ada rahasia yang tersembunyi. Kita jangan mikir gede kecilnya dulu nih. Ternyata ini nih, ini kalau masuk ke kuping gajah, set, dan bisa setengah budek gajah. Sekarang kalau semut nih, ya masuk ke telinga kita aja kita kerepotan, ya kan, nyari korek kuping segala macam. Nah kalau seandainya nih semut masuk ke kuping gajah, ini gajah mereka gimana ya coba? Mau pakai ininya susah belalainya. Kupingnya gede, kalau dia nyari korek kuping, kupingnya bisa segede tiang listrik. Ya bisa gede began, bisa celeng sama setengah teler itu ya gajah sama semut. Jadi logikanya is okay, no problem ya. Jadi bisa kalah gajah sama semut. Kemudian ketika kelingking ketemu dengan telunjuk, maka semut bagaikan bertemu dengan manusia, maka dikalahkanlah si kelingking oleh manusia, dipencetin. Nah itulah sebuah pelajaran padahal untuk kita. Jangan dari sisi gambaran kehidupan, ketika orang tua kita dulu menyampaikan kepada kita ketika kita masih anak-anak tentang permainan sweet atau beradu ibu jari, telunjuk dan kelingking, itu adalah sebuah pelajaran yang bermakna. Itulah edukasi kehidupan untuk kita semua. Dan ternyata ilmiah dari diri kita banyak, pengetahuan yang berada dari diri kita juga banyak. Mari kita terus tempuh keilmuan dan ilmiah untuk mengembangkan masa depan agar anak-anak senang belajar dengan edukasi. Salam edukasi, sampai jumpa lagi bersama jempol, telunjuk, dan kelingking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.